Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Tak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya, makin subur ya. Wah, iya nih, Pak. Apa Oke. karantina jadi bikin gemuk? Iya, ngomong-ngomong karantina nih, Tak. Selama Iya. ngapain aja sih, Tak? Kalau saya sih, kalau dihitung dari pertama pengumuman suruh karantina ya sama ibu saya, ya Hmm. udah minggu pertama tuh saya nggak ngapa-ngapain. Malah saya sempat jalan-jalan ke Jakarta tuh kan, bandel kan saya. Soalnya Kemana? soalnya Kemana? suruh karantina, Ngapain? muter-muter Jakarta Selatan aja, Pak. Soalnya kan Hmm. ada saudara ke rumah, Iya. orang Bekasi. Dia bilang, gabut nih bro, nggak ngapa-ngapain. Ya udah cus lah Blok M. Ya udah cus. Kan sebelum puasa tuh kan. Ya udah kita cari makan sambil ngopi-ngopi. Oh, beli Tapi itu makan. pas belum parah-parah banget kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan benar-benar nggak boleh keluar. Iya. Kalau itu kan masih mendingan. Terus ya 3 minggu nggak ngapa-ngapain. Akhirnya mama saya bilang, kamu daripada nggak ngapa-ngapain, mending kamu bantu-bantu aja tuh di pabrik. Jadi PPIC gitu. Oh ya udah deh, jadi nggak apa-apa deh, ya udah daripada saya nggak ngapa-ngapain juga kan. Akhirnya ya Iya. udah mulai. Jadi artinya Udah ada sebulan, kesibukan ya, Tak? ya Hmm. udah sebulan saya di perusahaan. Siap, Tak. Nah, sebelum masuk ke topik intinya, Tak, boleh kenalan dulu nggak, Tak? Supaya teman-teman yang nonton nih paham nih siapa sih sebenarnya Oh, Ananta ini. siap siap. Nama saya Ananta Nugraha Winata, dipanggilnya Nanta. Iya. Atau kalau misalnya di sekolah dipanggilnya Abang, nggak tahu kenapa. Oh gitu. Terus Kenapa? nggak tahu juga sih, nggak tahu sampai sekarang masih bertanya-tanya Pak. Tiba-tiba aja satu Iya. orang manggil Abang, semuanya manggil Abang gitu. Jadi Ya, saya masih nggak paham kenapa. Usia siap. saya eh, 18 tahun 13 hari. Ya. Baru ya? Jadi baru minggu lalu. Baru minggu Wih, lalu. selamat ulang tahun, Tak. Ya, Mas. Ya. Saya baru lulus sih Pak, baru lulus. Nggak tahu sih lulus sama enggak ya. ICM belum 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 nentuin kelulusan diumumin. juga. Belum diumumin. Tapi ya saya siswa kelas 3 SMA sekarang. Statusnya masih kelas 3 SMA karena belum ada pengumuman lulus kan. Ya, Gitu itu aja sih Pak. siap ya. Nah, nanti kan kita akan bahas tentang sedikit banyak lah tentang toleransi ya, Tak. Tapi boleh ngasih statement dulu nggak, Tak? Sebagai pembuka, Tak. Toleransi menurut kamu ini apa sih sebenarnya? Secara Eh, general. Kalau saya itu berpegang teguh dari kata-kata guru saya, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Ya. Ya. Jadi almarhum pernah berpesan, kalau nggak salah itu bunyinya, agama itu tidak mengajarkan perpecahan gitu. Tapi dengan adanya perbedaan, seharusnya kita dapat lebih merangkul gitu, Pak. Itu yang masih saya pegang sampai sekarang, kata-kata dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya. Lalu batasannya seperti apa, Tak? Kalau eh, agama itu harus merangkul gitu. Batasannya seperti apa, sejauh Jadi, apa? kalau menurut saya gini, Pak, yang biasanya terjadi nih sekarang, apalagi sekarang banget kan kita Ya. sering banget lihat Ya. peristiwa-peristiwa seperti gereja dibom, terus Ya. mungkin ada perseteruan politik yang pakai agama-agama gitu deh. Kalau misalnya dia, contoh nih dari agama kita sendiri nih Pak, yang saya sering lihat, kalau ada agama lain punya pendapat yang berbeda, pasti ya langsung ditentang banget gitu Pak. Padahal sebenarnya kan setiap manusia punya hak buat berpendapat kan Pak. Ya. Nah, ya yang bikin saya resah itu Pak. Kenapa sih seharusnya kita tuh sebagai mayoritas merangkul minoritas, bukannya minoritas tuh malah kita kucilin gitu loh. Ya. Jadi gimana ya? Ya saya jujur aja nih, eh, selama saya hidup ini nih Pak, Hmm. saya itu dulu ya, kalau dulu saya masih anak kecil lah, masih mikir kayak, kalau misalnya orang pakai kalung salib Kristen, dia tuh salah, berarti dia nih gak pernah sholat, berarti dia nanti masuk neraka segala macam. Kan pikiran anak kecil, cuman sering berjalannya waktu ya akhirnya saya paham gitu loh, kalau sebenarnya perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Jadi perbedaan itu indah loh Pak. Jadi kita dari perbedaan yang kita lihat nih, kita bisa ngelihat, oh jadi kalau orang ini tuh
kayak gini. Oh, kalau orang agamanya B tuh kayak gini. Oh, jadi kita tuh tahu kalau misalnya Tuhan tuh menciptakan sesuatu tuh yang emang beragam-ragam gitu loh, dan gak itu aja. Ya. Nah, kalau dari sudut pandang kamu sendiri berarti kita itu sebenarnya harus menghargai, membiarkan atau sebenarnya memperbolehkan, mempersilahkan, ya udah terserah gitu. Kalau saya sih lebih ke menghargai, Pak. Soalnya kalau kita memperbolehkan kan ya, boleh itu kan kata-katanya terlalu ini ya, Pak. Terlalu Ya, klise ya. ya, Boleh kan? Ya, boleh menurut mereka, menurut kita belum tentu boleh. Boleh menurut kita, mereka belum tentu boleh ya, gitu. Mungkin mereka, mohon maaf nih, Pak, mereka ya, boleh makan daging babi. Tapi ya, menurut kita kan nggak boleh. Iya ya, kan? ya. Kita boleh makan sapi, tapi kata orang Hindu kita nggak boleh makan sapi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang membolehkan ya, itu ya kayaknya kata-katanya terlalu ambigu deh Pak, banyak maknanya. Cuman kalau saya lebih ke menghargai gitu. Ya. Jadi ya ya udah gitu loh. Apa yang harus jadi tradisi kalian, ya udah itu tradisi kalian. Dan kita juga ikut bangga dong kalau mereka, bukan bangga sih, bahagia dong kalau misalnya mereka tuh bahagia gitu. Oh Intinya saling gitu. menghormati, saling menghargai. Siap. Nah, kalau Ananta milih menghargai, kira-kira bentuk seperti apa sih yang masih wajar bisa dilakukan terhadap pemeluk agama lain gitu? Hmm, yang masih wajar. Ya, yang masih masih ini masih bisa ditolerir, artinya apa bentuk menghargainya itu menurut Ananta ini masih oke gitu, masih bisa dianggap sebagai bentuk menghargai. Ini seperti Oh, apa? ya selama kita nih saling nggak mengganggu ritual ibadah kita aja gitu loh. Oke. Toh dalam bergaul juga pasti ada batasannya kan. Nggak mungkin tiba-tiba kita lagi bergaul sama agama A nih. Ya. Terus kalau misalnya menurut saya nih ya, yang ini udah nggak menghargai banget, tiba-tiba Hmm. kita lagi bahas agama nih. Kalau di Quran tuh gini-gini loh hukumnya. Oh iya, tapi kok di Injil gini-gini gini. Nah, kalau misalnya udah terjadi argumen seperti itu, menurut saya kita sebagai orang yang baik nih, kita harusnya lebih ngalah, Pak. Jangan sampai kita ntar perang statement nih, ujung-ujungnya malah terjadi perpecahan gitu kan. Gak lucu gitu, pada lihatnya gak asik. Awalnya kita kan, padahal mau sharing ilmu gitu loh. Ya. Di Al-Quran hukumnya gini, di Injil hukumnya gini. Istilahnya pengen, apa sih namanya, pengen cari tahu aja gitu, di agama lain gimana sih, kepo gitu. Ya. Cuman dari kekepoan itu jangan sampai kita tuh membenarkan diri terus gitu. Karena ya ada saatnya kita ngalah juga. Siap. Berarti kan kita harus punya pendirian yang kuat ya, Tak ya. Nah, Ya, betul banget, Pak. menurut kamu apa sih makna pendirian bagi bagi seorang Ananta? Pendirian yang kuat itu menurut saya ketika kita udah punya kepercayaan yang kuat dan sangat gimana ya, kita udah percaya banget tuh, kepercayaan kita udah kuat sama apa yang udah kita pegang. Jadi contoh nih, ya saya jujur kalau dalam ritual ibadah ya, Hmm. kayak sholat, puasa gitu, puasa atau mungkin baca Quran tuh saya Ya. masih jarang gitu Pak. Tapi saya berani meyakinkan kalau misalnya uh, saya ini benar-benar ini kok, saya ini maksudnya gimana ya, walaupun ibadah saya tuh masih belum benar, masih belum lancar, cuman saya tuh di hati saya yang paling kecil, saya punya keyakinan kalau Tuhan tuh cuma satu, yang saya percayain sekarang itu gitu loh. Oke. Dan, Siap. mm, Nah, Tak, pastinya kan ketika kita punya pendirian biasanya mungkin ya biasanya kita akan mengalami satu pertentangan gitu ya. Bisa jadi ya kita akan bisa jadi. mengalami itu. Nah, kira-kira menurut Ananta apa sih yang dimaksud pertentangan atau Ananta ini memaknai pertentangan ini biasanya seperti apa sih sehingga itu dianggap sebagai bentuk pertentangan karena nggak sesuai dengan pendirian kita gitu. Ketika kalau pertentangan sih ya menurut saya ketika sesuatu hal itu udah mulai uh, gak sesuai batas logika gitu Pak, atau nggak sesuatu yang udah dikeluarin itu udah nggak bijak gitu loh. Kalau sesuatu yang udah nggak bijak itu menurut saya pasti saya tentang. Oke. Nah, kalau dari Ananta pernah nggak ikut kegiatan atau ikut aktualisasi yang mana ini mungkin berhubungan sama hal-hal yang berkaitan dengan toleransi? Boleh diceritakan nggak? Oh, pernah Pak. Ya, Jadi waktu itu tahun 2017 nih ya Pak. ya, Di
di CM tuh kedatangan satu organisasi namanya Milenial Islami. Iya. Jadi pada awalnya tuh ya itu cuma nawarin, oh ada lomba loh, ada lomba, ada Iya. workshop. Lombanya tuh ada nulis esai, fotografi, Iya. terus bikin meme, Mm-mm. sama videografi, short movie. Nah, pada awalnya ya saya ikut-ikut itu ikut-ikut iseng aja gitu loh, karena lumayan nih buat lomba, siapa tahu menang kan. Iya. Akhirnya kepilih 10 besar tuh. Mm. Nah, yang nggak saya expect itu, saya kira ya udah cuma lomba, habis itu kita pengumuman di sono, camp biasa, seminar biasa paling lah. Cuman yang nggak saya expect itu, Mm. ketika saya bertemu pembicaranya, Pak. Oke. Siapa aja tuh, Jadi boleh diceritakan? saya lupa namanya siapa, cuman satu ada Pak Ahmad Fuadi. Itu yang saya ingat, ada Pak Ahmad Fuadi. Cuman satu lagi ini saya lupa namanya siapa, tapi beliau ini non-Islam, tapi dia tuh jadi relawan di daerah mana gitu. Pokoknya karena dia non-Islam, yang paling saya ingat tuh karena dia non-Islam, dia tuh sampai di apa ya, ibaratnya diinterogasi sampai dalam banget sama orang-orang Muslim. Saya lupa, kalau nggak salah di Aceh, kalau nggak salah pas sama Sagam itu loh Pak, kalau nggak salah di situ. Iya, dia karena non Muslim sampai dipukul, terus rahang dia tuh patah gitu. Terus saya dikasih lihat patahan rahangnya tuh, dikasih lihat sama dia. Saya mikir kayak, loh, kok ada kekerasan emang atas namakan agama saya sih gitu loh. Jadi saya berpikir kalau mindset orang-orang tuh udah nggak bener. Seharusnya yang kayak gini tuh dilurusin. Nah, mulai dari situ saya mulai belajar bagaimana caranya menjadi Islam yang milenial. Maksudnya Islam yang milenial nih, kalau menurut organisasi itu Islam yang dapat menghargai dan penuh dengan toleransi gitu loh Pak. Terus ya udah tuh, dan 2017 kelar. Terus tiba-tiba ada lagi tuh tahun depan 2018. Tapi bentuknya itu pesantren kilat. Nah, yang kedua ini seru nih Pak. Gimana tuh? Audiensnya ini anak-anak SMA. Anak-anak SMA semua. Jadi seumuran Kan semua ya, kalau Kak? yang 2017 tuh masih ada bapak-bapak umur 30 aja, ada gitu-gitu ya, pokoknya ya orang emang pengen lomba aja gitu. Iya. Terus yang ini kita bentuknya kayak pesantren kilat gitu, Pak. Itu pas Ramadan. Oke, Tak. Kita lanjut ke topik yang lain ya, Tak, terkait hobi mungkin ya, terkait minat gitu, Tak. Oke. Supaya lebih fun nih, Tak. Ya, Tak. Kenapa sih suka musik, Tak? Saya dari kecil emang suka didengerin lagu, Pak. Jadi waktu saya kecil itu, waktu saya kecil ya, saya umur TK itu, saya udah diracunin sama lagu-lagu Kus Plus sama Nika Ardila, Pak. Woi, lagu jadul ya? Sama saya. Tapi terus, ya itu, terus waktu saya TK, nggak pas saya dengerin lagu albumnya Scorpion, Bon Jovi, gitu-gitu. Dari situ saya kayak dengerin melodi-melodi gitar gitu kan, kayak kayaknya keren nih kalau nanti bisa main kayak gini. Oh ya udah, akhirnya pas SD tuh pengen banget belajar gitar. Cuman selama kelas 6 SD ya, karena waktu itu kan keluarga juga ekonominya belum ada sekarang kan, Pak. Jadi saya belum lanjut jadi dulu. belum punya gitar dan belum punya uang buat belajar gitar. Tapi akhirnya saya tuh baru bisa gitar saya SMP, Pak. Jadi teman-teman saya waktu di asrama yang di Semarang, di Semesta itu, ada yang bawa gitar, saya pinjem dah, cuma bilang, ajarin main gitar dong. Ya akhirnya saya belajar. Udah bisa basicnya, saya beli gitar, baru saya pindah ke gitar elektrik, ngundang pengajar ke rumah. Nah, akhirnya saya baru mulai bisa di situ. Nah, selama bermusik gitu ya, Tak, kira-kira apa sih yang kamu rasakan manfaatnya, Tak? Yang benar-benar ini dapat banget nih gue energinya gitu ketika main musik gitu. Kalau main musik tuh ya, saya biasanya satu, kalau lagi sedih gitu, lagi galau gitu. Pasti mau gak mau saya ambil gitar nih, lagi galau tiba-tiba udah ambil gitar lah, nyanyi apa gitu. Terus dua, kalau lagi emosi itu saya daripada saya ngamuk-ngamuk, Pak, saya ambil iPad saya buka Spotify, saya dengerin playlist metal saya. Dan tuh kita ngamuknya tuh diiringin musik metal, padahal diem doang gitu, tapi kerasa kita lagi geramnya tuh kerasa gitu. Oke. Siap. Nah, apakah kamu akan menekuni ini musik sebagai profesi nantinya, Tak? Enggak, Pak. Enggak. Buat hobi aja.
Emang kenapa tak? Sulit Prospeknya ya emang itu ya. gimana? Sulit ya, karena gini Pak. Iya. Untuk musik ini sebenarnya kan di awal saya Iya. SMP emang udah jadi mimpi saya gitu Pak. Sempat Oke. pengen saya tarik di profesi. Iya. Cuman karena satu dan lain hal, Iya. karena orang tua saya nggak setuju, Iya. terus orang tua saya mengarahkan saya buat menjadi engineer Iya. untuk nurus perusahaan juga kan, karena Oke. nggak ada lagi selain saya. Mm-mm. Ya akhirnya dengan berat hati saya kubur mimpi saya, tapi nggak masih jadi hobi gitu Pak. Toh Tapi kan Tompi itu bisa juga kan jadi dok, side job, tak? iya, Iya. kayak Tompi loh Pak. Tompi kan Ah, dia kan iya. dokter kan, Dokter. tapi dia juga penyanyi jazz juga. Nah itu yang Iya. saya ambil inspirasinya Pak. Iya. Siap. Nah, kalau kamu sendiri lebih ke menikmati atau artinya ya udah memainkan kembali musik yang udah ada, atau kamu juga suka untuk membuat sendiri gitu? Kadang-kadang saya juga nulis Pak. Nulis lagu juga ya? Iya. Oke. Sejauh ini udah ada 7 lagu yang saya 7. tulis. Yang paling bagus menurut kamu mana? Maksudnya yang paling ini menarik nih kayaknya nih, karya gue nih. Uh, Mungkin bisa ada dimainkan, satu. tak? Impromptu tak nih? Ditodong sekalian. Ada sih, aduh. Coba senar saya putus satu Pak, belum bisa diganti. Gak apa-apa. Ada, jadi lagu ini saya bikin waktu saya kelas 9 nih Pak. Oh iya, SMP dong masih. Bapak, iya. Ya. Bapak inget Julia nggak Pak? Ada tuh anaknya. Itu Tahu aja. Jadi kita berdua lagi gabut nih, saya sama Julia. Terus bilang, Julia, bikin lagu yuk. Lagu apa? Deh, gue nulis liriknya. Bikin ya. Jadi kita bikin bagian-bagian nih. Ya, per satu bagiannya Julia, first dua bagian saya. Jadi kayak lagu ini kayak balas-balasan gitu loh Pak. Ya. Lagunya balas-balasan. Oke, boleh dimainkan sedikit nggak apa-apa. Kayaknya nih part Julia aja kali ya. Ku duduk di tepi jendela, menyantap kopiku tanpa gula. Rindu pahit seperti kopiku, tanpa gula kesayanganku. Hari-hari telah kulewati tanpa harunya bunga jiwaku hampa. Ku rasa hari-hariku yang ada hanya bayang-bayangmu, hei sayang. Ku tunggu, ku nanti kehadiranmu di sana, bercanda tertawa ria seperti dulu saat kita bersama. Oke. Mantap. Itu inspirasinya dari mana, Tak? Gak tahu. Itu salah satu lagu saya yang datang karena gabut, bukan karena emosi. Karena kebanyakan lagu saya tuh datang saat ada satu yang karena tugasnya Pak Irfan, ada satu yang karena saya emang bener-bener lagi depres, terus udah nggak tahu mau ngapain, mending nulis lagu gitu. Tapi ini bener-bener pure karena gabut gitu. Saya ngebayangin sendiri. Oh iya gini bagus ya gitu. Makanya saya bilang kenapa pengen baik karena itu nggak ada inspirasinya Pak. Jadi udah gabut bikin gitu. Yang penting meluapkan ekspresi gitu ya, emang. Iya. Ya, siap. Oke, Tak, kita sudahi untuk segmen 1 ya, Tak. Lanjut kita ke segmen kedua. Oke. Di segmen kedua ada beberapa pertanyaan, tapi saya ambil 2 aja ya, Tak. Yang pertama nih, dari @zanorashid_. Apa motivasi kakak sampai bisa bermain musik elektronik maupun non-elektronik? Inspirasi bermain musik ya? Motivasinya? Iya. Pernah ada kutipan dari siapa ya? Saya lupa pokoknya. Tapi bunyinya itu music saves my soul, ya kan? Musik menyelamatkan jiwaku. Dan dari quotes itu saya terapi, saya coba buktiin nih, bener gak sih sebenarnya waktu awal-awal musik banget tuh, bener gak sih musik itu sebenarnya menyelamatkan jiwa nggak sih? Apakah kalau kita
cukup dengan kita denger bisa menyelamatkan jiwa, ataupun ketika kita mainkan bisa lebih gitu feel-nya. Ternyata waktu kita mainin tuh lebih nge-feel gitu, lebih wah, main musik tuh asik banget ternyata. Apalagi kalau misalnya udah bareng teman-teman nih kan, udah bareng teman-teman, udah ada drum, udah ada bass, udah ada gitar, udah lengkap, udah kita jamming, kita metal bareng, udah semua kalau ada masalah keluar semua situ Pak, hilang seketika kalau kita main musik. Aduh. Jadi bisa jadi bentuk apa ya, healing juga gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan. Ini bukan pertanyaan sih, yang kedua nih. Dari @mutiara_lulu_. Kok keren sih kamu? Katanya. Kok keren sih kamu? Gimana kalau ada yang sama bulu? Gimana kalau ada yang bilang kayak gitu, Tak? Ya, saya kalau misalnya ada yang muji atau ada yang ngapresiasi saya pasti saya selalu mencoba untuk melupakannya jauh-jauh gitu, Pak. Karena saya yakin di atas awan masih ada awan. Kalau ada orang bilang saya keren, toh banyak yang lebih keren daripada saya gitu. Saya mah sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman kebetulan aja kelihatan sisi baiknya gitu loh. Belum kelihatan yang sisi yang lain gitu ya, Tak? Sisi gelapnya kan belum kelihatan, nggak tahu, Pak. Tapi kalau kamu sendiri melihat kamu 6 tahun inilah kurang lebih gitu, progres apa sih yang paling kamu rasakan, Tak? Pendewasaan mental, Pak. Oke, gimana tuh? Boleh dielaborasi? Jadi saya itu pernah, saya lupa tahun 2018 sih, 2018 awal, saya tuh lagi di masa ketika saya jatuh-jatuhnya, Pak. Lagi down, bener-bener down banget. Nggak ada orang yang bisa narik saya gitu, nggak ada orang yang bisa megang tangan saya supaya saya tuh nggak jatuh. Satu, lingkungan tidak mendukung, lingkungan menjauh. Terus saya masih, kan ada 5 faktor ya, atau lingkungan menjauh, saya nggak punya, ya udah, saya masih ada 4 nih. Udah, untungnya masih ada 2 pilihan, sahabat sama orang tua. Sahabat saya ikut lingkungan. Dah, habis itu orang tua nggak peduli, acuh-acuh gitu, sama kondisi saya yang kayak gini. Jadi saya tuh nggak punya orang lain untuk berpegangan. Dan satu lagi nih terakhir ini diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Jadi saya ini nge-heal diri saya sendiri dengan bantuan diri saya sendiri gitu. Dengan saya baca buku, dengan saya merenung, dan akhirnya saya punya pemikiran kalau kayak gini terus mau sampai kapan gitu loh. Cobalah kita renungin lagi, jadiin semua tekanan ini sebagai proses pendewasaan diri lu. Jangan sampai lu tuh lemah cuman gara-gara ditekan sama keadaan gitu. Ya sampai sekarang saya yang tadinya orangnya pemikir banget, kayak aduh ini gimana gini-gini, cuman ya sekarang udah mulai berkurang, malah saya sekarang orang cuek banget gitu. Cuek banget kalau masalah sepele gitu ya kan. Lu saya kan kalau misalnya itu kan lu kayak cemen banget gitu loh, Pak. Dikatain dikit baper, terus kayak mikirin banget. Saya SMP gitu. Cuman sekarang ya kalau orang ngatain ya udah selalu beda deh, nggak dengerin juga gue, bodo amat gitu. Oke, Tak. Kita sudahi ya, Tak, untuk segmen yang kedua. Kita lanjut ke segmen terakhir, Tak, nih. Ada beberapa pilihan, nanti kamu pilih masing-masing satu ya, beberapa pasang kata ini kamu pilih satu aja. Kemudian Ananta bisa jelaskan alasannya nih. Suka gitar atau bass? Sulit ya pertanyaannya. Sulit banget. Ini sumpah sulit banget, Pak. Sulit banget pertanyaannya. Kenapa? Emang udah pertanyaan satu loh. Sulit loh ini nih. Bass atau gitar dah? Saya pilih kamu apa kamu ya? Bingung. Apa ya? Saya pilih gitar, Pak. Gitar ya? Kenapa? Karena gimana ya? Kita dari gitar itu bisa bikin lagu. Oke. Dia menghasilkan melodi ya? Ya, gitar. Bass juga ada melodinya, Pak. Ya. Cuman nggak semelodis gitar. Nggak semelodis gitar. Cuman
ada satu sisi yang saya suka dari bass juga sih. Iya. Kenapa? Apa tuh? Karena nggak semua orang bisa main bass sambil nyanyi. Berarti sekalinya kita bisa ngebass sambil nyanyi, itu otaknya sebenarnya udah kebagi. Walaupun nggak sekebagi orang yang nyanyi sambil ngedrum, kayak Mamat kan. Iya. Dia ngedrum juga tuh, itu kebagi lagi. Iya. Sip. Lanjut ke pertanyaan kedua. Musik elektronik atau musik non-elektronik? Non-elektronik. Non ya. Kenapa? Ntar lu, ntar Pak. Ini cepet nih jawabannya nih. Kenapa nih? Maksudnya yang kayak apa? Maksudnya elektronik kayak apa? Elektronik yang dia modelnya kayak injek-injek gitu atau elektronik gimana? Mungkin yang bentuknya fisik sama yang mungkin virtual kali ya? Oh, saya lebih non-elektronik. Kalau berarti lebih non-elektronik. Ya, oke. Ini gampang contohnya, ya, jelas ya. Kalau ini ya. Iya, contohnya metal. Oke. Contohnya metal. Siap. Nah, Ananta pilih musik pop atau musik metal? Metal, Pak. Kenapa? Metal ya, Pak. Jelas ya. Kenapa nih? Gimana ya? Kalau pop itu semua orang bisa main. Oke. Terus gimana ya? Kalau pop itu ya musiknya simple. Semua orang bisa main pop. Cuman gak semua orang bisa main metal. Gak semua orang bisa main gitarnya metal. Gak semua orang bisa nge-scream kayak orang nyanyi metal gitu. Makanya saya pilih metal. Oke, sip. Lanjut. Kamu kalau manggung nih, misalkan manggung, kamu lebih suka off air atau on air? Misal nih. Off air? Ya, off air ya. Kenapa? Karena kalau on air itu kita nggak ngerasain feel panggungnya, Pak. Oke. Kita on air nih, ya udah kita ya melalui radio gitu kan, atau nggak melalui ada apa sih? Ada pembatasnya gitu. Ada medianya kalau on air. Cuma kalau misalnya kita manggung off air nih, ya udah itu kerasa banget itu kita sama gimana rasanya kita sama audiens tuh loncat-loncat bareng, gimana kita sama audiens tuh. Wah. Jadi spiritnya tuh ada gitu, Pak. Oke. Ya, momen Ananta off air itu paling berkesan itu pas di mana dan kapan tuh? Off air paling berkesan itu ya saya sih jarang sih Pak tampil off air jujur. Tapi paling berkesan itu di Zorvas manapun. Iya. Kamu pernah berapa kali tampil tak? Pak Zorvas? Kalau nggak salah 3-4 kali doang sih kalau di Zorvas. 3-4 kali ya. Oke, siap. Lanjut, kalau planning buat off air banyak Pak. Kalau planning buat off air sih banyak, karena waktu itu Muhammad juga sering ngajakin gitu kan. Kan di Monas ada panggung tuh. Oh iya, panggung terbuka gitu ya untuk. Iya, terus kata Muhammad, ayo kita manggung. Oh iya, lagunya apa gini. Cuman waktu itu kan ICM lagi di perizinannya susah jadi Mak ini nggak bisa dulu Mak, soalnya di ICM kan perizinannya susah juga. Terus juga ya pokoknya paling sering ngajak manggung tuh Muhammad Pak. Itu emang CS banget ya. Orang semangat banget itu Pak orangnya Pak. Kalau dia nonton. Oke. Keren. Lanjut. Tak, kamu pilih aransemen atau cipta melodi sendiri? Cipta melodi sendiri. Kenapa tak? Karena di situ ada kreativitas kita sendiri Pak. Oke. Lebih otentik gitu ya? Atau gimana? Otentik. Lebih otentik. Lebih asli ya? Lah, lebih enak dari kitanya gitu. Lebih ini khasnya si A gitu. Iya. Siap. Nah, ini kita ada pilihan lagi nih untuk genre musik yang lain, tak? Kamu pilih dangdut atau keroncong, tak? Keroncong. Keroncong. Why? Saya dangdut keras, Pak. Jujur, koplo apalagi, Pak. Dengerin banget saya, Pak. Cuman kalau disuruh pilih, saya pilih keroncong. Karena dangdut itu enaknya kalau kita dengar kalau lagi stres, Pak. Itu kita ngedangdut enak banget, Pak. Cuman kalau keroncong itu kalau misalnya kita lagi nyantai, itu enak banget keroncong, Pak. Saya kadang-kadang kalau mau tidur, saya nyetel lagu keroncong, Pak. Oke. Ada yang hafal nggak yang kamu ini dengar lagu keroncong itu? Sepasang mata bola, Pak. Oh gitu. Itu Albinah kalau nggak salah. Iya. Siap. Tapi suka menyanyikan juga nggak? Atau cuma ya hanya sekedar menikmati gitu? Kalau keroncong saya menikmati aja. Menikmati aja kan ya. Nggak punya alat ya kalau buat keroncong. Iya. Oke. Siap. Kemudian Nita,
kamu lebih senang perhatian atau lebih senang penghargaan? Perhatian. Perhatian. Kenapa tak? Perhatian. Why? Karena kalau penghargaan itu menurut saya pribadi sih, saya kurang butuh ya nggak butuh banget penghargaan gitu karena ya gimana ya, emang dasarnya saya tuh bukan orang yang emang pengen mau dihargain gitu, enggak. Cuman kalau perhatian saya butuh banget gitu karena saya ini orangnya kan semi apa sih, semi ekstrovert ya orangnya, semi ekstrovert itu. Jadi saya masih butuh didengar kadang-kadang sama orang, masih butuh kayak tempat wadah buat saya cerita-cerita gitu loh. Makanya saya lebih butuh perhatian daripada penghargaan sepertinya. Oke, siap. Lanjut, Tak. Kamu lebih ke kubu perbedaan atau persamaan? Peradaban kali ya, Pak. Tengah-tengahnya peradaban gitu ya, Tak? Peradaban kali ya, Pak. Enggak, perbedaan atau persamaan? Perbedaan apa persamaan? Perbedaan sih, Pak. Perbedaan. Karena kayak yang bilang di awal tadi kan, kayak yang saya bilang di awal tadi, suatu perbedaan itu indah buat dilihat. Lanjut, Tak. Nih, kamu lebih suka makanan pedas atau asam sih sebenarnya? Bapak kalau kasih pilihan susah banget ya, Pak ya? Enggak, ini mirip-mirip loh. Pedas, Pak. Pedas, Pak. Tapi kalau asam pedas lebih baik lagi, Pak. Asam pedas. Jadi sebenarnya pilihan tadi itu kalau digabung lebih enak gitu ya, Tak? Iya, Pak. Kalau digabung lebih enak. Soalnya ibu saya kalau bikin sambal asam pedas, Pak. Jadi dia, Bapak kasih pilihan susah. Oke, Tak. Lanjut nih. Terakhir ya, Tak. Entah ini sebenarnya sama atau tidak, tapi kamu lebih cenderung yang mana? Antara menghormati atau menghargai? Menghargai. Menghargai. Karena kalau kita menghormati, belum tentu kita menghargai. Oke. Contohnya, kalau kita menghormati ya udah mereka melakuin A, ya udah kita ya udah nggak apa-apa. Itu kan bentuk penghormatan, Pak. Iya. Cuman kalau kita menghargai itu kita lebih kayak ya udah. Iya. Selamat ya, gitu-gitu. Kalau menurut saya tuh pandangan saya gitu. Oke. Jadi saya lebih menghargai. Mantap, Tak. Oke, ini sudah selesai untuk segmen yang ketiga, dan sebelum kita tutup episode kali ini, mungkin Ananta bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa jadi satu bentuk persuasi atau satu bentuk inspirasi gitu ya, Tak, terkait Ananta sendiri. Karena tadi di pertengahan Ananta sempat menyinggung bahwasanya jangan sampai lemah ditekan keadaan. Mungkin Ananta bisa lebih mengelaborasi lagi hal ini. Silakan, Tak. Gini, kita ini emang hidup nggak sendiri ya. Yeah. Dan pasti setiap kita ini butuh sebuah apa ya istilahnya, butuh sebuah wadah gitu loh, buat kalau kesah kita kan. Yeah. Tapi ini ada hubungan sama menghargai juga sih. Yeah. Ini mungkin kata-kata yang sering banget kita dengar. Yeah. Sebelum kita dihargain orang, kita harus bisa menghargai orang dulu. Sebelum kita menjadi manusia, kita harus bisa memanusiakan manusia lain dulu. Yeah. Jadi intinya, kalau saya sih orang lain dulu, baru kita. Selama orang lain masih lebih membutuhkan daripada kita duluin orang lain dulu daripada kita. Karena waktu kita buat diri kita sendiri itu banyak, cuman kadang-kadang buat kita ngebantu orang lain tuh waktunya nggak selalu gitu. Terbatas gitu ya, Tak? Terbatas, pasti. Siap. Sudah cukup, Tak? Itu aja? Ya, cukup. Bisa. Siap, Tak.